Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Dan sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara bersama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3, dimulai dari saya, Celia Naima Putri sebagai host, ada moderator Aisyah Basia, penanya pertama Ferry Sanadin, penanya kedua Salwa Meka, penanya ketiga Nadila Sabrina, dan presenter Jeremy Giovanni. Sebelum saya serahkan kepada moderator, harap kepada audiens untuk menonton sampai habis, diharapkan jika sudah, dipersilahkan kepada moderator Aisyah Basia. Ya, terima kasih Celia. Sebelum dimulai, saya akan membacakan peraturan yang ada. Yang pertama, pada saat kelompok kami presentasi, diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang disampaikan. Yang kedua, ketika ada hal yang kurang dimengerti, dapat ditanyakan pada sesi pertanyaan. Judul presentasi kali ini yaitu teks eksposisi yang bertema Vaksin COVID-19 di Indonesia. Dipersilakan untuk presenter Jeremy, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Aisyah. Tolong Celia di share screen PPT. Oke, teks eksposisi yang kita ambil dari kelompok ini adalah temanya pentingnya vaksinasi di masa pandemi COVID-19. Slide selanjutnya tolong. Struktur teks eksposisi dan pengertian pokok pikiran. Struktur teks eksposisi terbagi menjadi 3, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang atau simpulan. Pokok pikiran merupakan ide atau gagasan yang mengandung informasi inti dan menjadi dasar pembentukan suatu kesatuan bahasa seperti paragraf. Nah, struktur teks eksposisi dan analisa pokok pikiran pentingnya vaksinasi di masa pandemi COVID-19. Struktur pertama yaitu tesis. Sejak 2019 lalu, dunia diguncang oleh pandemi COVID-19 yang bermula di Wuhan, Hubei, Republik Rakyat Tiongkok. Pandemi didefinisikan sebagai wabah penyakit menular berskala besar yang bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas suatu wilayah geografis yang luas dan menyebabkan permasalahan baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik. Vaksinasi COVID-19 sangatlah penting bagi manusia di masa pandemi saat ini. Vaksinasi dilaksanakan untuk melengkapi upaya pencegahan penyakit COVID-19 seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain, dan menghindari kerumunan. Hal ini membuat vaksin menjadi hal yang penting di masa ini agar mempunyai antibodi terhadap virus corona. Pokok pikiran dari struktur tesis ini adalah sejak 2019 lalu, dunia diguncang oleh pandemi COVID-19 yang bermula di Wuhan, Hubei, Republik Rakyat Tiongkok. Kalimat tersebut adalah pokok pikiran, karena kalimat tersebut mengandung permasalahan yang dijelaskan pada kalimat setelahnya. Paragraf ini termasuk paragraf deduktif karena pokok pikirannya berada di awal paragraf. Tolong slide selanjutnya. Kita masuk ke struktur yang kedua, yaitu argumentasi. Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity. Vaksinasi adalah cara terbaik agar pandemi ini segera berakhir. Sayangnya, banyak orang yang takut akan efek samping vaksin. Padahal efek samping vaksin adalah hal yang wajar. Efeknya pun ringan seperti sakit kepala, nyeri otot, dan nyeri di bagian yang terkena suntikan. Menurut pakar kesehatan dari Cleveland Clinic, Rahel Skerga, efek samping tersebut berkaitan dengan cara kerja vaksin COVID-19. Vaksin mengandung bagian kecil DNA dari protein virus. DNA tersebut telah dimodifikasi sedemikian rupa agar tidak menimbulkan penyakit.
DNA tersebut justru menyebabkan sel membuat versi protein lonjakan yang tidak berbahaya dan tubuh menciptakan respon imun terhadapnya. Aktivasi kekebalan tubuh inilah yang memicu gejala setelah mendapatkan vaksin, kata Skerga. Adapun beberapa jenis vaksin COVID-19 di Indonesia yang telah mendapatkan label BPOM, antara lain, yang pertama vaksin Sinovac, yang kedua vaksin COVID-19 Bio Farma, yang ketiga AstraZeneca, yang keempat Sinopharm, yang kelima Moderna, keenam Pfizer, yang ketujuh Sputnik V. Pokok pikiran dari struktur teks eksposisi argumentasi ini adalah vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Kalimat tersebut adalah pokok pikiran karena kalimat tersebut mengandung topik permasalahan yang dijabarkan secara lanjut di kalimat selanjutnya. Paragraf ini termasuk ke dalam paragraf deduktif karena kalimat pokoknya berada di awal paragraf. Silakan slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke struktur yang ketiga, yaitu penegasan ulang atau simpulan. Hal ini menjadi bukti bahwa vaksinasi COVID-19 menjadi hal yang sangat penting di masa pandemi sekarang ini. Mungkin imun kita sudah kuat tanpa vaksin, tetapi bila kita sudah divaksin, maka tubuh kita akan membentuk antibodi yang bertujuan untuk mengurangi terpaparnya virus COVID-19 ke diri kita. Tetapi selain dengan vaksinasi, kita juga tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku agar bisa menekan turunnya laju perkembangan corona dan semoga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Pokok pikiran dari struktur penegasan ulang ini adalah hal ini menjadi bukti bahwa vaksinasi COVID-19 menjadi hal yang sangat penting di masa pandemi sekarang ini. Kalimat tersebut adalah pokok pikiran karena kalimat tersebut menjelaskan bahwa vaksin COVID-19 sangat penting. Setelahnya dijelaskan lebih lanjut lagi dan dijelaskan lebih lanjut yang berkaitan di kalimat selanjutnya. Paragraf ini termasuk paragraf deduktif karena semua hal-hal penting yang disampaikan berada di awal paragraf. Sekian presentasi dari saya, tapi sebelum kita menutup presentasi ini, saya akan kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Ya, terima kasih untuk Jeremy atas pembahasan materinya. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu. Untuk audiens, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan unmute mikrofon, sebutkan nama dan pertanyaannya. Oke, perkenalan, nama saya Ferisa Nadine Salsabila. Saya ingin bertanya, untuk vaksin yang seharusnya diberikan 2 dosis, apa akibatnya jika dosis kedua tidak diberikan? Bagaimana pula efektif kalau dosis yang diberikan berlebihan? Sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih atas Ferisa pertanyaannya. Dipersilakan kepada presenter untuk memberikan jawabannya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk jawabannya itu suntikan pertama sudah meningkatkan antibodi tetapi kadarnya masih rendah. Seperti contohnya vaksin Sinovac, suntikan pertama antibodi yang terbentuk hanya sekitar separuh daripada suntikan kedua. Titer antibodi yang dapat menetralisis virus baru terbentuk maksimal setelah 14 hari pasca suntikan kedua. Jadi, suntikan kedua amat penting untuk mencapai perlindungan yang diharapkan. Dosis Sinovac yang digunakan termasuk kategori medium dan pada uji klinik tahap kedua, efektivitas dosis tinggi tidak terlalu berbeda dengan dosis medium, tapi efek sampingnya lebih banyak. Jadi kelebihan dosis mungkin ini menyebabkan efek samping lebih banyak, namun tak berbahaya. Itu jawabannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Salomeka ingin bertanya, berapa lama vaksin COVID-19 ini akan bekerja atau memproteksi? Kapan harus diulangi kembali dan apakah akan ada booster? Terima kasih atas salwa pertanyaannya. Dipersilakan kepada presenter untuk memberikan jawaban. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Semua vaksin COVID-19 belum dapat ditentukan keperluan boosternya karena lamanya pengamatan antibodi
Yang paling lama itu baru 6 bulan setelah suntikan kedua. Nah, itu jawabannya. Sekiranya ada yang mau nanya lagi, silakan. Saya Nadila Sabrina ingin bertanya, apakah ibu hamil atau ibu menyusui dapat diberikan vaksin COVID-19? Terima kasih Nadila atas pertanyaannya. Dipersilakan kepada presenter untuk memberikan jawabannya. Ya, terima kasih. Jawabannya itu sebenarnya belum ada data tentang keamanan dan efektivitas pada kelompok ibu hamil, sehingga sementara ini belum akan divaksinasi dan menunggu data yang diperlukan lebih lanjut lagi. Pemerintah Amerika dan Inggris saat ini sudah menyuntikkan jutaan orang. Sebagian diantaranya adalah ibu hamil. Jadi kita harus menunggu laporan pengalaman dari negara tersebut karena memang uji klinis tidak mungkin dilakukan pada kelompok tersebut. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Bila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kami cukupkan sesi pertanyaan ini. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelumnya, apakah presenter mempunyai kesimpulan atas materi yang sudah dijelaskan? Oke, terima kasih. Kesimpulannya adalah vaksinasi COVID ini sangat penting. Apalagi Indonesia sudah lebih dari 1 tahun mengalami pandemi ini. Dan di seluruh dunia pun begitu. Jadi, ayo kita lakukan vaksinasi, terus membantu pemerintah membangun herd immunity, dan semoga kita bisa kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan ke host untuk menutup acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Aisyah Basia dan Jeremy Giovanni. Saya akan menutup acara ini. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata dan untuk jawaban atas pertanyaan yang kurang memuaskan. Sekian dari kami, kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.